Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dan kita bertemu dalam program Sound Doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Matius 5 ayat 31 dan 32. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan kembali salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan ayat yang menjadi kontroversi pembahasan mengenai pernikahan ulang atau ada perceraian dan pernikahan ulang. Nah, saya bacakan ayatnya yang seringkali menjadi kebingungan di antara umat Tuhan. Matius 5 ayat 31 berkata, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada kata telah difirmankan juga. Seolah-olah kita memahami bahwa ada firman Tuhan yang berbicara mengenai perceraian. Karena dikatakan telah difirmankan. Kalau Allah memberikan firman mengenai perceraian, maka sebenarnya perceraian itu menjadi lebih gampang. Karena Yesus sendiri katakan telah difirmankan juga. Siapa yang menceraikan istri harus memberi surat cerai kepadanya. Lalu mengapa Allah harus memberikan firman bahwa seseorang yang bercerai lalu diberikan surat cerai? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalimat telah difirmankan juga tidak ada di dalam teks bahasa asli Alkitab. Nah, saya mau berkata kepada kita semua bahwa Alkitab yang menjadi Theos Pneustos atau Alkitab yang diinspirasikan Allah adalah Alkitab bahasa asli. Dalam hal ini ketika kita membaca Alkitab bahasa Alkitab Perjanjian Baru, maka kita harus membaca di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita harus mengecek, ya. Alkitab di dalam bahasa asli adalah Alkitab yang tidak pernah salah. Saya sudah katakan, Alkitab itu disebut ineransi dan infallible. Tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang maha tahu, Allah yang sempurna, maka firman-Nya tidak mungkin salah. Firman-Nya tidak mungkin ada kesalahan. Karena itu untuk mengujinya, kita selalu kembali ke naskah asli Alkitab. Kita harus belajar membaca Alkitab di dalam bahasa aslinya dan mengartikannya, memeriksa dengan teliti. Apabila terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran, ya, harus kembali lagi ke bahasa asli. Makanya jangan ngeyel kalau engkau hanya membaca di dalam Alkitab terjemahan yang engkau punya. Jangan ngeyel, oh Alkitab bilang begini. Di dalam Alkitab memang telah difirmankan juga. Lalu engkau katakan, Tuhan sudah berfirman bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Berarti saya sebagai suami bisa dong saya menceraikan istri saya. Yang penting saya berikan surat cerai, maka selesai. Saya mengikuti firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ngeyel karena menggunakan Alkitab terjemahan yang sebenarnya itu artinya berbeda, maka disitulah engkau ditipu atau engkau sebenarnya salah memahami maksud Tuhan. Jadi hati-hati, jangan ngeyel pada sesuatu yang salah. Begitu ya, sama seperti orang yang selalu ngeyel-ngeyel ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka selalu menentang, mereka katakan, oh bahasa roh itu harus, itu karunia, itu ada di dalam Alkitab. Di mana ada di dalam Alkitab bahasa roh? Tidak pernah dikatakan bahasa roh. Adanya lalein glossais atau glossolalia.
Tidak ada yang lain. Oh, ada senolalia. Engkau mau menambahkan Alkitab. Yang disebut oleh Alkitab adalah lalein heterais glossais, yaitu mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang berbeda, ya, hetero kan berbeda begitu. Atau glossolalia. Glossolalia itu adalah bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa baru, bukan engkau pikir bahasa roh. Kalau bahasa roh itu bahasa dari malaikat. Malaikat aja berbicara bahasa manusia, bagaimana mungkin engkau mau berbicara dalam bahasa malaikat? Lalu engkau mulai katakan kurama sanda huralamati sikalalala laba 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 hinalama rakhirama sanda. Oh, ini ngawur bin ngawur, ya. Itu sesat, saudara. Jangan percaya seperti itu. Tidak ada manfaat. Engkau ngomong seperti itu, engkau mengajar orang seperti itu sesat. Tidak ada lagi karunia yang disebut dengan glossolalia. Karena karunia itu hanya dipakai pada saat pemberitaan Injil dulu. Supaya rasul mempunyai tanda yang valid. Pada waktu itu Alkitab belum lengkap. Kalau engkau suruh Pendeta Wanda Dumais mengucapkan, ya, bahasa roh yang kau tahu, saya bisa ucapkan dari A sampai Z. Saya dulu pernah di situ. Saya sekolah S1, saya tamat dari sekolah karismatik yang setiap hari berbahasa roh. Tapi saya belajar bahwa lama-lama kebenaran Tuhan itu dibukakan. Saya tahu itu salah. Kalau salah kita harus koreksi. Dulu juga saya percaya persepuluhan, tapi setelah saya teliti persepuluhan itu salah. Tidak boleh diajarkan di dalam perjanjian baru, karena itu bukan milik perjanjian baru. Saya harus mengikuti firman Allah. Firman Tuhan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu cermin. Jadi kitalah yang mengubah diri kita, bukan kita cerminnya yang kita ubah. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat 31 tidak pernah ada kata telah difirmankan. Sebenarnya ini dalam bahasa aslinya RTD. Kalimat yang lebih tepat diterjemahkan seperti yang dikatakan juga, atau telah dikatakan. Jadi Yesus sebenarnya sedang menunjuk kepada penafsiran yang berkembang. Yesus sedang menunjuk kepada kebiasaan yang berkembang, yang diajarkan oleh sekolah Rabi Hillel dan sekolah Rabi Shammai. Sekolah Rabi Hillel itu liberal, sekolah Rabi Shammai itu konservatif. Jadi Yesus tidak berkata ada firman Tuhan tentang itu, tapi artinya adalah seperti yang dikatakan juga, atau telah dikatakan. RTD. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Itu bukan firman Tuhan, ya. Jadi Yesus tidak mengutip itu bahwa Tuhan berfirman seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus datang ke bumi ini, Yesus menunjukkan pengajaran yang benar. Yesus mengajarkan tafsiran-tafsiran yang lebih baru daripada orang yang sudah daripada tafsiran yang dipercaya orang, yaitu dari Hillel dan dari Shammai. Yesus datang untuk menyatakan sound doctrine, mengatakan kepada pendengarnya, selama ini kamu telah mendengar pengajaran seperti ini. Sekarang aku ada di sini, aku akan tunjukkan kepadamu arti sebenarnya dari hukum Taurat. Jadi dalam Matius 5 ayat 31, Yesus sedang mengkonfirmasi kepada pendengarnya, kita tidak mempunyai Allah yang permisif. Jadi bukan Allah yang berfirman kepada umatnya untuk memberi surat cerai. Yesus memberikan satu standar moral yang tinggi, bukan menurunkan. Kalau Allah menyuruh untuk bercerai, maka pasti ada pernikahan ulang. Jadi ini adalah koreksi Yesus terhadap pengajaran-pengajaran yang berkembang. Karena itu setiap pengajaran harus dikoreksi dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada firman Tuhan tentang bercerai, maka semua kesaksian Alkitab itu akan bertolak belakang.
Matius 5 ayat 32, Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah saudara, sebenarnya perkataan Yesus ini mengandung kesulitan apabila ditafsirkan karena ada kecuali karena zina. Misalnya Matius 5 ayat 32. Kita uji, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah di dalam ayat-ayat yang lain sebenarnya tidak ada kata kecuali karena zina. Markus 10, 11-12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi perbedaannya terletak di kata kecuali karena zina. Nah ini sebenarnya yang menimbulkan persoalan. Tapi kita tidak bisa membuang Alkitab untuk mendukung pandangan kita. Kita harus menafsirkan seperti apa yang Tuhan maksudkan. Ketika Yesus katakan kecuali karena zina, Yesus memakai kata porneia. Ya, dalam tulisan Matius yang lain, Matius juga memakai kata porneia. Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mochatai. Jadi ada dua kata zina yang dipakai di situ, porneia dan mochatai. Ada beberapa pandangan-pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang pertama saya ingin sampaikan, inclusive interpretation. Pandangan ini mengatakan semua ide perceraian ditolak oleh Yesus, bahkan bila terjadi kasus porneia atau zina sekalipun. Lalu ada pandangan yang kedua, preteritative view atau no comment view. Dikatakan pandangan ini mengatakan bahwa Yesus tidak mau masuk dalam perdebatan antara doktrin Hillel dan Shammai mengenai perceraian. Menurut pandangan ini, Yesus menolak memberikan pendapatnya tentang Ulangan 24, 1-4. Lalu ada pandangan ketiga, separation view. Pandangan ini mendukung pemisahan, tapi bukan perceraian. Lalu yang keempat, ada offense clarification view. Kalimat tersebut kecuali karena zina adalah sebuah klarifikasi bahwa dosa perzinahan sudah terjadi. Nah, pandangan yang terakhir ini terbagi dua. John Kilgallen mengatakan bahwa perceraian yang terjadi karena porneia bukanlah perzinahan, sebab perzinahan sudah terjadi di dalam porneia. Maksudnya begini, karena perzinahan sudah terjadi, maka apabila seorang wanita menikah lagi, dia tidak disebut melakukan dosa perzinahan apabila menikah kembali, karena perzinahan yang semula sudah menjadikan dia pesina. Dia bukan berdosa zina karena menikah ulang. Jadi yang menjadikan wanita itu pesina bukanlah pernikahan ulang yang wanita itu lakukan, melainkan perbuatan zina yang terjadi pada pernikahan pertama. Lalu ada Head dan Wenham juga memberikan pendapat, kalimat kecuali karena zina artinya menceraikan wanita yang berzina tidak akan membuat wanita itu menjadi pesina, karena memang wanita itu sudah berzina lebih dahulu. Jadi dua pandangan ini mau mengatakan bahwa perceraian karena porneia atau zina tidak digolongkan perbuatan zina, tetapi merupakan sebuah benteng pertahanan untuk menjaga moral, kecuali suami tersebut tertekan karena budayanya sehingga suami tersebut harus menceraikan istrinya yang berzina. Lalu yang kelima ada permissive divorce. Pandangan ini mau mengatakan bahwa Yesus memberikan lampu hijau terhadap aturan baku tidak boleh bercerai. Pandangan ini banyak disukai para penafsir karena dengan pandangan ini perdebatan bisa dihindari. Menurut pandangan ini perceraian bisa terjadi kecuali karena zina. Nah, zina yang bagaimana? Kita perlu menyelidiki penggunaan kata porneia atau zina. Mengapa Yesus tidak menggunakan kata percabulan, mochatai yang lebih pasti, tetapi menggunakan kata perzinahan, porneia? Saya akan melanjutkan. Stay tune terus di program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.